Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Renalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini berdasarkan mata kuliah yang saya ambil yaitu pengantar sosiologi, di mana saya mendapatkan tugas untuk mereview buku dengan judul buku Sosiologi Prosesual oleh Andrew Abbott. Langsung saja. Di sini, penulis berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Dengan ini, penulis tidak bermaksud kembali ke sejarah pria hebat atau wanita hebat. Yang pasti, struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu, semenarik apapun ini. Sebaiknya ini adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya misalnya bukanlah mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, melainkan bagaimana sampai ada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah cabang kecil dari sejarah struktur sosial secara umum yang mendefinisikan secara empiris. Ini tidak benar-benar tentang individu yang disebut individu, atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tergantung sangat penting. Di sini, penulis juga tidak mendorong kita untuk beralih ke apa yang biasanya kita sebut sebagai perspektif jalan hidup. Meskipun beberapa dari pekerjaan penulis di masa lalu tentang karir seperti seperumpunan dengan perspektif itu, setidaknya dalam istilah metodologis. Dalam pendekatan kursus hidup seperti diketahui, tidak hanya mencari makna peristiwa dengan melihat seluruh kasus seperti yang penulis lakukan dalam ilmu sosial berbasis variabel. Sebaliknya, penulis melihat sepanjang kasus, menemukan makna dari peristiwa itu dan mengambil pendekatan naratif untuk mempelajari cerita kehidupan individu dengan metode tekstual atau mengambil pendekatan analitik dan mempelajari urutan-urutan nilai beberapa variabel selama kursus hidup individu menggunakan metode deret waktu, analisis urutan, atau pendekatan formal lainnya. Berikutnya mengenai sifat manusia dalam pemikiran prosesual. Dari 3 jalur perkembangan potensial yang disebutkan, bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan kontinuitas sepanjang garis keturunan individu, objek fisik atau biologis, memori, dan retensi rekam yang disengaja. Dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan-kekuatan ini penting untuk memahami kesinambungan aktual dari waktu ke waktu. Kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis. Tetapi sehubungan dengan individu, penulis mungkin berpikir bahwa ada sedikit kebutuhan untuk menjelaskan kontinuitas ini. Selain itu, terkait dengan yang lebih luas lagi, dengan gagasan bahwa individu adalah unit utama dari proses sosial, gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi di mana ilmu sosial dan perilaku adalah gagasan universal tentang kualitas individu manusia sebagai makhluk. Konsep sifat manusia ini memang merupakan konstituen penting dari beberapa alternatif pendekatan prosesual yang kesemuanya mengambil kontinuitas individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik.
Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang dimulai dengan mempermasalahkan kontinuitas itu, langkah pertama yang penting adalah membahas konsep sifat manusia. Menanyakan jenis konsep sifat manusia apa yang mungkin dibawa asumsi prosesual. Berikutnya mengenai dimensi alam manusia. Penulis mulai dengan apa yang penulis anggap sebagai kodrat manusia. Berpikir sebagai pemikir dalam tradisi pragmatis, penulis menganggap sifat manusia sebagai seperangkat asumsi tentang kemanusiaan yang kita gunakan dalam praktik untuk menemukan berbagai pertanyaan kita tentang kondisi manusia. Penulis ingin menggarisbawahi 3 hal tentang definisi kasar itu. Yang pertama, penulis mengatakan kemanusiaan daripada manusia untuk menekankan keengganan penulis untuk berprasangka buruk apakah ini asumsi tentang tubuh atau kepribadian manusia, yang merupakan situs paling umum untuk sifat manusia setelah pencerahan dan Darwinisme, atau tentang beberapa unit kehidupan atau kehidupan manusia lainnya. Yang kedua, penulis mengatakan asumsi yang kita gunakan dalam praktik daripada konsep a priori, karena menurut penulis yang terakhir adalah khayalan dan penulis tidak berpikir bahwa ada atau bisa jadi serangkaian asumsi yang benar atau benar tentang sifat manusia. Dalam pandangan penulis, pada suatu lokalitas tertentu dalam proses sosial sekumpulan gagasan, kerja tentang apa yang kita sebut kualitas dasar kemanusiaan. Mereka merupakan gagasan apapun tentang sifat manusia yang berkembang di tempat itu. Tetapi mereka hanya ide kerja, bukan ide platonis. Ketiga, penulis mengatakan untuk menemukan daripada untuk melayani dasar logis untuk, karena penulis tidak ingin mengkhawatirkan tentang apakah konsep seperti itu didasari atau tidak didasari, sama-sama konsisten atau tidak konsisten, dan seterusnya. Sementara mayoritas konsep memahami sifat manusia sebagai sesuatu yang diwariskan pada individu manusia, minoritas yang cukup besar percaya bahwa kodrat manusia mewarisi secara terpisah-terpisah atau bahkan pada seluruh spesies. Contoh konsep kodrat manusia berbasis individu yang sudah cukup familiar. Berikut berbagai teori naluri. Yang pertama, Freud dengan Eros dan Thanosnya, Thomas dengan keempat keinginannya, dan sebagai kelompok. Memang orang dapat melihat naluri hanya sebagai istilah yang digunakan untuk melebih-lebihi setiap kualitas orang. Konstan diwujudkan dalam setiap contoh suatu spesies. Dan yang ketiga sangat penting, tetapi yang keempat dapat diturunkan dari nol dari ada hal. Berikutnya mengenai alam manusia dalam berpikir prosesual. Penulis telah membuat sketsa garis ontologi prosesual di tempat lain, di mana sebuah ontologi prosesual dimulai dari masalah menjelaskan perubahan sosial yang diselesaikan dengan asumsi bahwa perubahan bukan stabilitas adalah keadaan alami kehidupan sosial. Langkah seperti itu membuat penjelasan tentang stabilitas menjadi pertanyaan sentral dari teori sosial. Dalam pandangan prosesual, kita berbicara tentang stabilitas ketika kita mengamati garis keturunan peristiwa yang terus berulang-ulang lebih sama dari waktu ke waktu, di mana artinya proses sosial terdiri dari aliran peristiwa. Dalam aliran ini berbagai peristiwa dihubungkan satu sama lain
secara non-eksklusif ke dalam garis keturunan yang di mata kita merupakan hal-hal yang kita kenali sebagai di tingkat mikro dalam kebanyakan teori sosial. Tetapi dimensi ketiga atau formal substansi dan keempat berubah atau tidak berubah jelas merupakan inti dari konsep sifat manusia manapun yang dapat didasarkan pada ontologi proses, karena ontologi penulis bertumpu pada perubahan. Begitu pula konsep sifat manusia yang semacam itu di mana bersifat umum. Penulis harus membuat konsep sifat manusia sebagian besar formal. Demikian pemaparan saya mengenai buku ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.